Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama saya, Pendeta Setiaji, dalam program Open, obrolan yang penting-penting. Ya, obrolan kita saat ini bersama dengan Dr. Winnie Frida dari SMF Paru, Rumah Sakit Bethesda. Nah, karena itu kita akan mengenal lebih dekat bagaimana beliau berperan dan menjadi dokter di Rumah Sakit Bethesda. Mari dok, silakan. Saya Dr. Winnie Frida, saya spesialis paru SMF Paru dari, ya jelas SMF Paru, kalau saya dokter paru pasti dari SMF Paru, mungkin dari SMF yang lain, bedah ataupun yang lain, dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Saya diserai bahan mengenai berkawan dengan endemi. Dari kemarin sebenarnya bahannya sama, saya ulang-ulang terus. Kenapa? Karena memang ternyata kita dipaksa sampai saat ini untuk bersahabat dengan endemi dan tidak berhasil juga untuk mengatasi endeminya. Sebenarnya yang lebih tepat itu bukan berkawan dengan endemi, tetapi melawan endeminya supaya cepat selesai. Tapi ternyata kenyataannya sih tidak bisa begitu. Kenyataannya adalah endemi ini berjalan lebih lama daripada yang kita harapkan. Endemi ini ada berlangsung di sini sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun kemarin November itu malah sudah 1 tahun. Karena itu saya rasa lebih baik, ya sudahlah kalau nggak bisa dilawan, kita berkawan dulu lah. Ini agak putus asa sebenarnya. Saya sebenarnya pengen ngajak kita semua itu mencari tahu, kenapa sih, apa sih masalahnya gitu loh. Kenapa di Cina sana 3 bulan selesai, kenapa di kita itu 1 tahun nggak selesai, bahkan sekarang gitu kan. Dunia lain itu bercanda dengan cara, bukan dunia lain itu dalam kata kurung dunia halus gitu bukan, tapi negara lain itu sudah mulai bercanda gitu loh. Di saat yang lainnya second wave, third wave gitu, kita first wave aja kagak selesai saudara-saudara. Ini kita naik terus gitu loh. Sekarang kita menyentuh angka 6.000. Dulu 4.000 aja kita heboh gitu kan. Sekarang 6.000 gitu kan, dengan kapasitas bed yang mulai penuh di rumah sakit, dengan kasus yang semakin berat yang diterima rumah sakit. What happen, ayah naon ini kan, apa kurangnya kita usahanya gitu kan. Yang sudah hampir setengah mati dengan ekonominya, yang sudah merasa, saya juga berjuang nih, ada masalah apa toh kok masih kayak gini terus. Let's talk about it. COVID-19, tak kenal maka tak sayang, saya juga tidak berharap dengan sayang dengan COVID, tetapi kita harus tahu nih untuk ini. Virus penyebabnya jelas SARS-CoV-2. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya virus penyebab ini itu adalah satu jenis dari banyak virus yang sejenisnya dia. Kok gitu sih dok? Iya. Contohnya kalau jenengan bilang keluarga Pasaribu gitu kan. Ada Stephen Pasaribu, ada Daniel Pasaribu, ada Helen Pasaribu gitu kan. Ini salah satu tok gitu tuh. Jadi nggak semua dari jenis corona menyebabkan hal ini. Cuma satu, SARS-CoV-2. Nah, nanti dari SARS-CoV-2 masih ada mutasinya lagi. Nah, itu kalau kita baca itu sampai keriting-keriting kribo gitu. Tapi yang jelas cuma dari jenis yang ini aja nih yang bikin gitu kan. Gejalanya itu mulai ringan sampai berat. Ada demam, ada nyeri kepala, nyeri otot, anosmia, hipoglusia atau nggak bisa merasa, nyeri tenggorokan, batuk, penafasan, gastrointestinal, pilek, merah mata, sekarang tambah vertigo kalau nggak salah. Vertigo bisa. Dibilang ringan sampai berat, kenapa? Karena nggak semuanya keluar. Ada orang yang bahkan semuanya nggak keluar, gitu kan, nyebelin banget gitu. Kok bisa sih dok? Bisa. Kenapa? Lawang bapak saya kemarin itu stroke, tapi dibilang COVID. Nah, ada lagi, ibu saya itu CKD, kok dibilang COVID ya dok? Ada yang bilang, itu ada kemarin meninggal itu meningitis loh dok. Kok dibilang COVID? Kok bisa sih gitu? Jangan-jangan rumah sakitnya tuh kurang ajar, itu di COVID kan itu? Enggak. Nih, apa lagi dok? Oh, tak kecilkan dulu ya. Ini sebenarnya adalah sebaran di mana reseptor S2. Bukan S stellar atau S apa ya, tapi ACE2. Reseptor di mana virus itu masuk. Reseptor itu ternyata nggak cuma di satu tempat, di banyak tempat gitu kan. Ada yang bilang zaman dulu, kenapa sih heboh sampai harus pakai kacamata segala sih kalau mereksain pasien gitu kan. Emang virus itu nyolok moto apa? Virusnya bisa menyulek ke mata apa? Jangan salah, ternyata bisa saudara-saudara. Virus itu ada dari yang namanya hidung, nasal tuh hidung ya.
Yang dua ada paru-paru, ada di usus, ada di hati, ada di mata, ada di liver, ada di plasenta, ada di prostatesis, mumet nggak coba, ada di otak, ada di pankreas, ada di ginjal, ada di bladder. Oh, pusing kan? Karena itu gejalanya ada yang mulai dari pilek aja nih, ringan. Saya alergi dok, tiap pagi pilek. Siapa tahu, saya nggak tahu, jenengan nggak tahu gitu kan. Ada yang dari paru-paru, ada yang dari diare, ada yang dari bentuknya serangan jantung, ada yang bentuknya adalah sakit mata, saudara-saudara. Bahkan ada yang bentuknya kulit. Susah nggak sih? Susah, karena itu saya stres sebenarnya kalau diajak omong ini. Jelasinya bahwa satu pasien itu gejalanya mungkin berbeda dengan yang lain-lain gitu kan. Bukan karena kita mau bikin-bikin gitu kan. Yang sana panas dibilang COVID, yang sini nggak panas dibilang COVID, dokternya dobos gitu. Enggak. Tapi emang gitu kenyataannya. Saya kena COVID, sama Drog itu kena COVID, mungkin gejalanya beda. Gitu kan. Mungkin Drog powerful banget gitu kan. Jadi dia mungkin OTG gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kena, sampai biung-biung masuk rumah sakit ventilator. Anda nggak bisa bilang, oh Drog sama Oma itu berarti Drog itu dobos bilang kena COVID. Enggak, bisa juga, itu bisa. Jadi gejalanya sangat variatif. Dan ini yang menyulitkan orang-orang di rumah sakit untuk mendiagnosa. Kenapa? Karena sangat variatif dan gejalanya menyaru ke banyak penyakit. Masuk sebagai demam berdarah, ending COVID. Gubrak kan? Masuk sebagai tipoid, endingnya COVID. Pusing kita. Masuknya diare, dehidrasi, endingnya COVID. Bukan rumah sakitnya yang terlalu rajin mengcovidkan, karena gejalanya tersebar di mana-mana. Kenapa sih? Karena penularannya pun sangat sulit. Ini yang paling menarik adalah, biarpun gejalanya kemana-mana, tapi pintu penularannya cuma tetap di satu tempat, yaitu port de entry-nya adalah area muka nih. Dia nggak masuk lewat kuping, saudara-saudara, dia bukan gosip. Dia adalah virus, jadi dia masuk lewat mata, semua yang punya mukosa sebenarnya, kayak mata, hidung, mulut. Jadi sebenarnya, kalau nggak mau ketularan gimana? Gampang, tutup aja port de entry-nya gitu kan. Masalahnya nggak semudah itu. Karena kita nafas pakai hidung, saudara-saudara, kalau ditutup kita nggak bisa nafas. Kan? Nah, kalau penularannya itu jelas, yang pertama langsung. Kalau langsung itu adalah percikan langsung. Jadi kalau orang ngomong, orang berbicara, orang bersin, dia keluar tuh. Atau tidak langsung. Dari percikan itu yang keluar, jatuh di permukaan, tersentuh. Kemudian secara nggak sadar kita nyentuh mata, ngucek-ngucek mata, makan, dan sebagainya. Kena lah kita COVID itu. Jadi ada dua cara ya. Kenapa kok terus orang jadi mengembar-gemborkan pakai masker, gitu kan? Pakai kacamata, face shield, terus habis itu cuci tangan, jaga jarak. Ini masalahnya. Nah, droplet yang paling sering, droplet yang membuat transmisi itu tergantung pada ukurannya. Ada large infectious droplet, ada small infectious droplet, dan ada aerosol infectious droplet atau nuklei. Kalau yang nuklei ini dia bisa terbang, terbawa angin. Karena itu di rumah sakit beberapa tindakan kesehatan mulai dibatasi. Contohnya nebul. Nebul itu potensial membawa serpian, memecahnya menjadi sangat kecil sehingga terbawa angin. Karena itu tidak disarankan sekarang kalau nggak kepepet, saudara-saudara. Nah, kalau yang dia besar, yang kalau orang bilang nek ngomong nyemprot-nyemprot, nah itu antara 1 sampai 3 feet. Tapi kalau yang lebih kecil lagi, yang terbawa tapi agak jauhan, itu sekitar 3 sampai 5 feet. Setahu saya 1 feet itu masih ukurannya 30 cm. Koreksi saya kalau salah, karena saya memang bukan tukang ukur, saudara-saudara, tapi seingat saya begitu. Nah, karena itu jarak yang disarankan itu adalah antara 1 sampai 2 meter. Gitu kan? Kalau kita stay 2 meter, harapannya dropletnya nggak sampai ke kita. Cuma ini pun adalah ukuran statistik. Kalau yang bersin itu kekuatannya kayak bulek, ya saya nggak tahu sih, lebih besar lagi mungkin gitu. Tapi menurut teorinya memang 1 sampai 2 meter itu adalah safe distance. Nah, kemarin saya sempat ditembak nih. Kalau di permukaan-permukaan beda nggak sih dok? Beda, memang beda sih. Tergantung daya tahan virusnya. Kalau di udara dia mungkin 3 jam. Kenapa? Karena dia nggak bisa kering. Kalau dia dibiarkan kering, mati tuh. Virus itu harus hidup di dalam sel. Jadi kalau selnya mati, virusnya mati. Di tembaga 4 jam, saya nggak tahu kenapa ya. Apa karena tembaganya kering juga, saya nggak ngerti. Apakah setrum juga, saya nggak tahu. Tapi dia cuma 4 jam. Ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya ya. Di sarung tangan operasi atau medis 8 jam, di aluminium 2-8 jam, di karton 24 jam.
Di besi atau baja nirkawa 2-3 hari, di kayu 4 hari, di kaca 4 hari, di kertas 4-5 hari, di plastik 2-3 hari. Jadi di sini kita lihat nih, kalau kita mau aman gitu, mungkin kalau kita lihat meja makannya di restoran pengen aman gitu, kita nggak pengen di situ gitu, biarin meja makannya 1 minggu gitu, mungkin habis itu aman. Tapi kan nggak mungkin kan gitu kan. Orang gantian kita pakai meja. Nah caranya gimana? Ya dibersihin lah permukaannya. Bersihin. Karena banyak zat itu sebenarnya bisa membunuh kuman itu. Alkohol 70%. Sabun, karena dia punya kapsid, dia punya kapsul, pecah dengan sabun. Jadi kalau dirimu cuci tangan dengan sabun, membersihkan dengan sabun, clean. Kalau kita bilang tuh karbol, itu juga dia mati. Jadi sebenarnya nih virus nih rentan untuk mati. Tapi virusnya itu bisa nyebar kemana-mana. Kenapa? Karena kecil banget gitu loh. Nah, pemeriksaannya sampai sekarang kita masih sama nih. Kita masih pakai RT-PCR. Caranya ngambil dari mana? Nasofaring sama orofaring. Apaan tuh dok? Naso tuh artinya dari hidung ke faring, tenggorokan. Artinya dia dimasukin dari hidung tuh. Gambarnya yang paling nggak enak di bawah nih. Disogok. Makanya beberapa orang, saya nggak mau diperiksa dokter. Kenapa? Pedes dok, pedes. Lebih pedes daripada janda beranak satu katanya gitu. Ya pedes banget disogok gitu kan. Sogoknya nggak kira-kira mas, memang dalam. Karena yang diambil ada area nasofaring di belakang. Yang kedua adalah orofaring, yaitu dari oro atau dari oral ke arah faring ke belakang. Kalau yang ini lebih biasa sih, ini kayak disogok aja sih. Terus bisa pakai sputum atau pakai bilasan dari alveolar. Itu nggak usah ditanya, itu pakai alat yang dimasukkan ke tenggorokan terus ke paru-paru, di sana dicuci, diambil, diperiksa. Nah, klasifikasinya udah dari dulu kita tahu ada ringan, sedang, berat, sekarang ketambahan kritikal. Kritikal itu apa? Ya udah kritis, apalagi kritikal. Nah, kalau kita ngomongin ringan, gejalanya itu ini adalah gejala yang biasanya kita rasain sehari-hari tapi kita cuekin gitu kan. Demam-demam yang sumar-sumar kadang-kadang gitu, tapi kalau kadang-kadang orang bilang, saya demam cuma sumar. Saya sering tuh nemu tuh. Tapi memang lebih sering memang demam yang tinggi 38. Gejala batuk ringan, nyeri tenggorokan, nggak enak lah pokoknya, terus hidung tersumbat, Malaysia, tapi tidak sampai sesak napas. Catat Malaysia itu bukan nama negara ya, Malaysia itu nama gejala. Kalau Malaysia itu berarti males, lemes, meriang-meriang gitulah. Jadi catat, jangan salah kalau ngomongnya. Kalau salah dirimu nanti ada yang marah, oke? Nah kalau sedang, dia sampai ke paru-paru. Dia ada takepnu, tapi dia tidak sampai gagal napas. Lalu kalau berat, sudah jelas dia ada gagal napas. RR-nya, RR itu apa tuh dok? Respiration rate, apa itu? Frekuensi napasnya, dia terengah-engah kayak orang habis lari tuh. Orangnya nggak lari, tapi kayak terengah-engah. Dia ngomong 1-2 kata putus, 1-2 kata putus gitu. Terus ada distress napas berat, artinya apa? Rasanya sesak napas, dadanya seperti tertekan. Lalu dia ada penurunan pada saturasi oksigen. Kalau pakai alat itu kita bisa tahu bahwa oksigen di dalam darahnya turun. Tapi yang menarik adalah gejala happy hipoksia. Tuh orang ngos-ngosan, tapi kalau ditanyain sesek pak, sesek mak, sesek om, jawabannya enggak, tapi ngos-ngosan. Cuma capek aja, dek. Ya mak, kita paling cuma gitu doang kan. Kelihatan soalnya dia sesek, kelihatan dia ngos-ngosan, tapi dia nggak kerasa. Ini jelek banget karena tahu-tahu saturasinya bisa turun, terus tiba-tiba goal saudara-saudara, dan itu yang paling nyedih di situ. Nah, sekarang nih, kalau saya udah tahu kriterianya, saya mau menghindari nih. Saya harus tahu apa itu yang namanya kontak erat. Nggak semua orang tuh jadi kontak erat gitu ya. Kalau misalnya di rumah sakit nih, tiap hari kita ngurusin COVID, jadi kontak erat nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena kita pakai APD. Ini the miracle of APD itu di sini. Apa sih APD sih dok? APD itu kayak tentara gitu. Bukan, APD itu alat perlindungan diri gitu kan. Apa sih? Alat yang menutup port entry. Jadi ada face shield, ada masker, maskernya yang liga artis. Nah, kalau dibilang kontak erat adalah orang tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau konfirmatif dalam jarak 1 meter dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Itu kan. Catat baik-baik ya. Makanya tadi saya bilang 1-2 meter nih. Paling aman, ya sebenarnya 2 meter sih. Jangka waktunya 15 menit. Nah, 15 menit dapat dari mana sih dok? Ya penelitian lah, jangan tanya sama saya dulu, itu 15 menit penelitian itu pasti gitu kan. Kalau 15 menit, jumlah kumannya sudah cukup untuk menginfeksi gitu. Kenapa? Karena orang infeksi itu ada 3 hal yang harus ada. Pertama dari kuman,
dari orang, host, dan dari lingkungan. Kalau lingkungannya nggak bisa membuat kuman itu viabel, dia nggak bisa. Kalau semisalnya virusnya itu nggak cukup kuat, nggak cukup jumlah, terus habis itu inokulasinya juga sedikit, mungkin dia nggak bisa menginfeksi. Kalau hostnya kuat, kalau hostnya saluran mukosanya bagus, dia dalam kondisi fit, mungkin dia nggak terinfeksi. Begitu masuk tuh virus sudah langsung dimakan sama daya tahan tubuh, dia nggak jadi itu, gitu loh. Tapi jangan ditantang ya. Terus yang kedua, sentuhan langsung dengan kasus probable atau konfirmatif, kayak salaman, berpelukan, berciuman, nah itu susah itu. Udah langsung kita ngeliatin kasus erat, Mbak, gitu. Nah, atau orang yang memberikan perawatan langsung, dicatat baik-baik tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Jadi kalau semisalnya nih kita ngerawat orang APD kita standar, kita bukan kontak erat. Dicatat ya. Nah, periode kontak itu sesuai dengan periode inkubasi adalah 2 hari sejak kasus orangnya itu timbul sampai 14 hari sejak kasus orang itu timbul gejala. Jadi kalau orangnya itu timbul gejalanya sudah 1 bulan yang lalu, ya itu nggak kontak erat, saudara-saudara, itu sudah nggak kontak erat. Kenapa? Kita belajar nanti. Nah, kalau yang belum terkonfirmasi, saya kontak erat, tapi saya belum dipastiin kena nih. Terus saya suruh ngapain? Isolasi mandiri 14 hari. Saya kontak sama dia ketika dia bergejala. Sampai hari Kamis, tanggal 1. Ya udah, saya harus isolasi mandiri sampai hari Kamis 2 minggunya lagi, gitu loh. Selama 2 minggu saya ngapain? Kagak stres, jaga badan, istirahat cukup, makan enak, maskeran kemana-mana di sekitar rumah doang, di sekitar kamar doang. Jangan stres pokoknya. Nah, ngapain? Ya biar daya tahan tubuhnya bagus. Kalau perlu berjemurlah gitu kan. Tapi jangan stres. Itu kan? Nanti akan ada edukasi juga dari pemerintah dibawakan leaflet apa aja yang harus dievaluasi di rumah. Nanti pasti akan ditanyain tuh demam enggak, batuk enggak gitu. Nah, kalau yang belum terkonfirmasi ada gejala ringannya, ya tetap isolasi 14 hari di rumah. Kalau misalnya jadi batuk dan sebagainya, ya diperiksakan. Biasanya akan ada pemeriksaan lab PCR. 2 kali biasanya. Kenapa harus 2 kali sih dok? Sekali aja udah sakit, kenapa harus 2 kali gitu kan katanya. Karena PCR itu sebenarnya sensi dan spesifik ketepatannya, bahasa awamnya ketepatannya itu 50% tuh. 50-70%. Jadi kita masih punya sekitar 30-an sampai 50-an% untuk mempertanyakan hasilnya. Nah, kalau 1 kali tembakan nggak dapat, diharapin 2 kali tembakan dapat gitu loh. Makanya sekarang tuh agak sadis tuh orang yang ngambil tuh. Kan nggak cuma 1 hidung, biasanya 2-duanya hidung disogok untuk 1 kali. Jadi besoknya 2 kali lagi tuh udah pernah senyum-senyum pasti. Kenapa? Sakit, Bo, gitu kan 2 kali. Kenapa? Karena hasilnya kalau 2 itu kadang-kadang satunya negatif, satunya positif. Kenapa? Karena teknik pengambilan bisa. Karena keadaan saat pengambilan bisa. Contohnya pada hari pertama kita diambil tuh. Karena sakit kita geleng-geleng tuh, gak dapat. Bisa. Hari kedua tuh, wah, yang nge-swab lebih gede lagi badannya pegangin nge-swab gitu. Wah, dapat tuh dia tuh. Bisa. Atau VTM-nya yang bermasalah. Atau pengirimannya yang bermasalah. Atau prosesannya yang bermasalah. Masih banyak sekali masalahnya di balik pengambilan sampel itu. Karena itu mereka ngambil 2 kali. Harapannya 2 kali itu nggak bikin salah macam-macam lah gitu. Nah, kalau misalnya saya itu sudah positif atau misalnya saya kontak positif, saya harus karantina isolasi. Piye to caranya gitu. Sopo wae itu yang harus dikarantina? Yang kontak erat dengan kasus yang probable atau konfirmasi. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 yang tidak memiliki gejala. Atau ringan tanpa komorbid. Catat ya, ringan tanpa komorbid. Atau suspek COVID-19 yang memang sudah suspek. Tadi kan yang sudah confirm, yang ini suspek gejala ringan tanpa komorbid. Itu boleh di rumah, boleh. Nah, ini nih, kita harus tahu diri nih. Tanpa komorbid itu ditentukan oleh petugas kesehatan ya. Bukan ditentuin sendiri. Nanti kalau ditentuin sendiri gitu ada simbah-simbah. Aku ki sehat le, umurnya 88, ono jantung, ono DM, ono hipertensi. Gak iso. Ditentukan oleh petugas kesehatan. Itu sudah umum, oke? Dilakukan monitor oleh petugas kesehatan dari vaskes setempat. Setelah selesai isolasi mandiri pun, yang bisa ngegongi selesai, itu adalah petugas kesehatan. Catat,
ya, bukannya ngegongi sendiri. Saya itu sudah 14 hari le, ngono piye carane le ngitung pripun, sing ngitung niku mboten eyang nggih, ingkang ngitung niku petugas yang ngoten niku nggih. Nah, prinsipnya adalah jaga jarak, gunakan masker, kebersihan, daya tahan tubuh. Prinsipnya supaya apa? Supaya penyakit itu tidak berat, tidak menular, tidak berbahaya ke lingkungan. Supaya bisa memutus mata rantai penularan. Nah, selama dia itu isolasi mandiri, maka akan dilakukan pencatatan gejala dan pelaporan pada petugas kesehatan. Jadi isolasi mandiri itu bukan cuma diem-diem aja di rumah nonton drama Korea atau kalau enggak nonton sinetron, enggak, tapi juga aware sama gejalanya beliau. Nah, kalau yang aman gimana nih gitu kan? Saya satu rumah sama orang yang OTG nih, OTG tapi medeni gitu. Jadi tiap kali ketemu itu sirik-sirikan dari jarak 10 meter gitu ya di rumah. Gimana ya? Kalau kita mau di rumah isolasi mandiri yang aman, ya kita tetapkan protokol kesehatan. Yang pertama, setuju sih jaga jarak gitu kan. Ditetapkan di kamar tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik. Kalau bisa ventilasinya nggak ke arah orang banyak tuh. Ventilasinya ada dok, langsung ke arah meja makan. Wah bagus banget itu. Jangan. Kalau bisa ventilasinya itu tidak ke tempat orang banyak. Ke tempat yang terkena sinar matahari. Batasi pergerakan, jangan karena isolasi mandiri bergeraknya di dalam rumah, dia muter-muter terus tuh di rumah tuh dari semua tempat dipegangin semua. Enggak boleh, satu kamar aja udah di situ gitu loh. Itu ceritanya tuh mandi toh di satu kamar udah, di situ bersila lalu semedi di situ selesai dah. Lalu minimalkan berbagi ruangan yang sama, kamar mandi, dapur yang sering dipakai bersama-sama. Kita atur tuh, jangan sampai mandi bareng, ya nggak mungkin sih bareng ya. Atau kalau enggak, dapurnya dipakai sama-sama tuh, dia masak telur ceplok, kita masak indomie, ya jangan, gantian gitu loh, biar kita nggak kontakan gitu, dan memiliki ventilasi yang baik. Terus, nih, catat nih, anggota keluarga lain tidur di kamar berbeda. Saya isolasi mandiri Bu di rumah, saya tidur sama anak saya kok, anak saya umur 3 tahun, amit ibu, tobat aku gitu, nggak bisa itu, nggak boleh. Keluarga tidur di kamar berbeda. Jika tidak memungkinkan, jarak yang paling tidak 1-2 meter dari pasien tidur. Dan ini tidak disarankan sebenarnya, harus kamarnya berbeda. Kalau tidak mampu, maka dia masuk ke kriteria tidak mampu melakukan isolasi mandiri. Dia akan dicarikan shelter. Nah, kalau saya harus merawat orang sakit, gimana dong? Orangnya itu COVID apa enggak, Pak? Kalau orangnya enggak COVID, batasin orang yang datang tuh. Jangan semua boleh nilai gitu kan. Jangan juga ditilik oleh orang yang ada gejala sakit. Kenapa? Karena orang sakit sendiri itu sudah punya komorbid. Artinya dia sendiri sudah punya beban fisik. Tidak boleh ditilik. Tahun ini adalah tahun kesepian sebenarnya buat banyak orang. Karena mereka hidup sendiri, ya sebenarnya mereka paling senang ketika ada yang nilai. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan kasih 1 tahun ini adalah tahun di mana kita sendirian. Jadi bersabarlah, mungkin tahun ini kita sendirian, besok tahun depan kita bisa berkumpul dengan lengkap daripada kalau kita terburu-buru, dan lalu besok tahun depan kita kehilangan orang yang kita kasih karena kita terburu-buru. Tahan diri untuk tidak bertemu supaya tahun depan kita bisa bertemu lagi, oke? Lalu yang terakhir adalah pastikan cuci tangan. Setiap kali kontak dengan lingkungan pasien atau pasien. Ini berlaku juga kalau yang kita jaga itu COVID. Nah itu oma saya stroke COVID ya. Batasi jumlah orang yang merawat. 1, jangan muter-muter di mana-mana. Nah yang merawat itu juga nanti diisolasi. Pastikan dia sehat. Jangan sampai yang dirawat stroke, yang merawat punya diabetes. Yo ngalah Gusti, nyari yang lain nggak ada ya, gitu loh. Cari yang lain dong, gitu loh. Pengunjung tidak diizinkan. Sama sekali tidak diizinkan. Lalu pastikan mencuci tangan dan memakai masker. Saya menemukan beberapa penunggu itu tidak terkena COVID. Padahal mereka tinggal dalam satu kamar. Selama 14 hari pasien itu di sini. Ini menarik. Kenapa? Karena mereka menjaga protokol kesehatan mereka. Susah sih, tapi bisa ternyata. Biarpun kenyataannya nih ya, hampir 80% penunggu orang sakit COVID itu jadinya COVID juga sih. Tapi bukan berarti nggak bisa. Semangat ya.
Terus paling penting adalah kalau kita sudah menutup port entry, yang kedua adalah tangan kita. Pastikan tangan itu bersih ya. Kalau tampak kotoran, cuci dengan air mengalir dan sabun. Kalau tidak tampak masih bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi jenengan tidak bisa tuh dari pagi sampai malam hand sanitizer terus. Glodok gitu lama-lama ya. Ngumpul semua di sini. Nah, yang tidak nyaman adalah kadang-kadang kulit menjadi kering. Nah, itu kalau misalnya sekarang banyak hand sanitizer yang memang menyertakan pelembab di dalamnya, monggo. Tapi hand sanitizer memiliki keterbatasan. Kalau sudah ada kotoran, ya cuci tangan dengan sabun. Itu yang paling disarankan sebenarnya. Terus, lape nganggo apa, Dok? Ya pakai satu hal yang sekali pakai buang. Jangan memakai yang berkali-kali dicampur dengan orang lain. Ya podo wae gitu loh. Nah, masker nih. Kalau masker kita bicara mengenai masker banyak yang harus dibicarakan. Dulu kita punya masker fashion, sekarang kita nggak punya nih. Sekarang sebenarnya yang disarankan bukan masker fashion, tapi masker minimal 2 lapis. Yang paling disarankan lagi adalah masker bedah sebenarnya. Tetapi kalau tidak bisa, pakai masker 2 lapis kain. Kenapa? Karena kita sadar nih, masker bedah itu masker sekali pakai, harganya tidak murah. Kalau kita memaksa semua orang untuk memakai masker bedah, pemborosan juga. Kejadiannya pernah sama dengan yang dulu. Ketika satu Indonesia tuh heboh nyari masker semua, rumah sakit nggak kebagian masker. Akhirnya, repot itu. Jadi akhirnya kita percayakan masker 2 lapis sudah dicek, minimal 2 lapis. Nanti saya akan tunjukkan filmnya ya. Yang paling penting lagi adalah limbah, saudara-saudara. Limbah ini kadang-kadang nggak ditelaah dengan baik. Masker-masker yang habis pakai dari luar dibuang begitu saja dengan tong sampah yang terbuka. Nggak boleh. Tong sampahnya harus tertutup. Jangan sampai itu diuplek-uplek sama kucing anjing dibawa kemana-mana gitu. Nggak boleh. Bersihkan semuanya. Bersihkan kalau bisa dirapikan, diikat yang baik. Dan hindari kontak dengan alat-alat yang terkontaminasi oleh pasien-pasien COVID. Tapi ya direndam aja sama air sabun sebenarnya. Sudah hilang itu virusnya. Gak hidup dia. Orang hidup aja kalau dimasukin air sabun lama-lama pasti mati. Apalagi virus gitu loh. Tenang aja. Mati itu virus mati. Gitu kan. Perlu nggak sih disemprotin semua pakai alkohol gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Tapi ngapain juga gitu loh. Itu dimasukin air sabun, dicuci, dijemur. Itu virus mati. Kenapa? Syarat virus, dia butuh sel hidup. Dia butuh kelembapan. Jadi kalau tuh baju kering tuh ya, baju tuh kering, ya udah kering aja. Tuh virus nggak bisa lagi di situ. Gitu ya. Terus, kalau barang-barang kayak sarung tangan, masker, jangan lagi disimpan ya. Saya sempat melihat masker itu dijemur, digantung, diangin-angin. Katanya biar seger. Seger maskernya, virusnya jalan-jalan, saudara-saudara, jangan. Jadi masker bedah dibuang 8 jam pemakaian sampai 1 hari, maksimal 8 jam sebenarnya itu dibuang. Kalau misalnya masker kain, cuci lah, jangan jorok-jorok dipakai 1 hari, besoknya lagi dipakai lagi. Udah dijemur kok dok, enggak, cuci, tetap cuci gitu ya. Kagak cuma dijemur doang. Saya pernah tuh mikirin tuh, maskernya digantung dok di depan mobil, di itu apa gantungan kaca itu supaya dia digantung kena matahari, terus kan virusnya mati dok. Dalam hati mati iya sih, tapi jorok juga iya gitu kan. Masalahnya kita kan ngomongin nggak cuma virus doang kan, entah itu ada iler lah, ada apalah di situ semua gitu loh. Udah cuci, udah biar bersih, nggak cuma virus doang yang nular. Yuk, bau juga nular sebenarnya kan. Kapan sih kita selesai isolasi mandiri, ini penting nih. Kalau kita kontak erat, isolasi mandiri ada 14 hari. Setelah kita kontak terakhir. Catat ya, 14 hari kontak terakhir. Jadi orang yang bergejala atau orang yang COVID itu memang harus dipisahkan. Supaya apa? Supaya kriteria kontak erat selesai isolasi itu jelas. Kalau enggak dirimu susah tuh. Terus yang kedua, kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik itu dilakukan 10 hari. Sejak dia terdiagnosa positif. Saya di swab hari ini tanggal 1, hasilnya positif. Hari ini sampai 10 hari, itu adalah masa karantina. Kok sedelimen toh dok? Iya, nanti kita lihat ya. Kalau konfirmasi dengan gejala ringan, gejala berat, gejala sedang, itu adalah minimal 10 hari dengan 3 hari tidak bergejala. Jadi kalau dia 20 hari masih bergejala, ya dia nggak bisa tetap dihitung sebagai isolasi. Nah, kenapa sih nggak? Ini karena penelitiannya nih. Saya nggak bisa ngomong kalau nggak pakai penelitian, karena saya juga orangnya deg-degan gitu kan. Deg-degan, dokter-dokter tuh juga udah deg-degan. Percayalah sama saya lah, semua dokter tuh deg-degan. Ngeliatin pasien datang nih, pasien katanya positif, udah apa belum gitu kan.
dokternya juga deg-degan. Tapi penelitian ini mengatakan, di sini nih yang di garis merah nih, no study detected live virus beyond day 9 of illness. Despite persistently high viral load, which were inferred from cycle threshold value. Yang mana sih dok? Yang mana nggak kelihatan? Gedein dah. Nih, tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa ada virus hidup setelah 9 hari penyakit. Jadi kalau tuh orang ada gejala, ngitungnya gampang. Orang OTG susah ngitungnya, stres hitung-hitungnya. Hari pertamanya mulai kapan ya dok? Premeniketehe, secara dia bilang 9 hari illness gitu kan. Saya juga bingung. Nah, hasilnya kok positif terus sih dok? Saya kalau di swab iya. Karena sebenarnya kalau kita bilang ini detected live virus, artinya apa? Virus yang hidup. Virus matinya, ya mungkin masih ada. Tapi PCR itu tidak membedakan antara virus hidup dan virus mati. Ya, jadi penyakit ini sebenarnya adalah penyakit berbasis waktu. Karena PCR itu nggak bisa membedakan virus yang ditemukan itu hidup apa kagak, tidak bisa sebenarnya dilakukan PCR ulangan sebenarnya untuk menentukan apakah orang ini sembuh atau tidak. Persis seperti kalau jenengan tahu penyakit TBC itu punya 2 pemeriksaan, yang satu BTA, yang satu Gen Expert. Gen Expert ini memeriksa DNA, yang satu BTA memeriksa sel. Kalau selnya virus TB ini hidup, ketemu untuk BTA-nya. Tetapi kalau jumlahnya dikit banget, kadang-kadang pemeriksanya nggak kelihatan. Digunakanlah Gen Expert. Gen Expert ini memeriksa DNA. Materi genetik terkecil, hampir sama seperti ini. Gitu kan? Ini RNA, tapi ini DNA. Artinya apa? Kalau tuh virus ketinggalan jari satu gitu ya, itu alat akan bilang, detected. Gitu. Tapi dia nggak bisa bilang, ini yang jari satu ini hidup apa kagak ngerti. Pokoknya detected aja gitu. Tapi kalau yang BTA dia bisa bilang virusnya viable, dia hidup. Cuma sayangnya dia nggak bisa jelasin tuh jenisnya, ini jenis yang BTA yang bikin TB beneran atau ini yang bikin kusta atau yang bikin sakit di burung. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena itu satu genom, satu keluarga virusnya. Jenisnya mirip. Nah, kalau yang DNA dia bisa tuh dia jelasin, wah ini pasti yang bikin TB ini bukan yang bikin kusta, bukan yang bikin sakit di burung, bukan yang bikin sakit di sapi. Ini yang bikin sakit di orang. Tapi kelemahannya dia nggak bisa bilang dia hidup apa enggak. Jadi catat sekali lagi, PCR ulangan sebenarnya tidak diperlukan dan tidak bisa dipakai pegangan seseorang sakit atau tidak. Nah, terus gimana dok? Ya sudahlah, kita mengimani saja penelitian yang sudah dilakukan orang lain karena saya juga nggak bisa meneliti sendiri gitu loh untuk saat ini gitu kan. Tapi yang jelas ini ada penelitiannya gitu kan. Ya kita reasonable lah. Terus ada logic reasonnya, ada penelitiannya. Kenapa kita lebih percaya sesuatu yang tidak diteliti gitu kan? Katanya, nah katanya kan mumet awak dhewe gitu kan. Ya sudah ini wae lah, ini ada penelitiannya kok. Nah, menyebalkannya lagi adalah ternyata COVID itu tidak berbicara dalam short term disease tapi dalam long term disease. Ada yang bilang dari 1 sampai 3 bulan dia masih kerasa tuh meriang-meriang, kadang-kadang badan ngilu-ngilu, kadang sulit tidur. Nah, ini nih. Masih tersisa pasca kesembuhan. Jadi long term effect of COVID-19. Bahkan ini diamini oleh WHO. Jelai kan ada gejala kelelahan, fatigue, batuk, kongesti, sesak napas kadang-kadang hilang. Agnosmia, agiusia, ini yang paling sedih nih. Kadang-kadang kalau makan steak nggak ada yang enak nih. Sakit kepala, nyeri-nyeri badan. Agiusia itu yang tadi kita bilang tuh yang nggak bisa mencium ya. Diare pun kadang-kadang bisa bertahan lama. Nyeri abdomen, nyeri dada. Yang terakhir adalah confusion. Di beberapa sumber mengatakan bukan cuma confusion, tetapi gangguan emosi dan gangguan pola tidur. Nyebelin banget nggak sih gitu kan? Jadi ini orang pulang dengan gejala seperti ya nggak bisa tidur gitu kan. Tiap kali saya ditelepon terus, dokter saya nggak bisa tidur. Saya udah nyoba semuanya gitu, nggak bisa tidur. Dari lelap, dari tidur, dari obat apa, dia ngomong semua, saya nggak bisa tidur. Olahraga, tetap dok, saya tidur 3 jam habis itu bangun. Nah itu long term effect of COVID-19. Nggak enak. Jadi kalau masih sakit, jenengan jangan bingung. Ternyata memang iya. Bukan berarti jenengan punya virus di dalamnya, tapi ternyata memang ada kerusakan jangka panjang. Biasanya 1-3 bulan. Nah, kalau saya udah kena nih dok, saya kan udah kena nih, berarti saya udah kebal dong dok. Siapa yang bilang gitu kan? Yang sudah pernah sembuh, dia punya antibodi. Dia punya kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19. Namun, catat ya saudara-saudara,
Kalau dia bilang 3-12 itu sebenarnya bukan satuannya yang paling sering saya temui, ada satuannya adalah minggu, saudara-saudara. 3-12 minggu sebenarnya. Sedih kan? Nah, kalau kita punya antibody itu bukan berarti kita kebal ya. Dia memberikan kekebalan. Kekebalan itu yang dimaksud adalah begini. Dia punya baju sirah gitu kan. Tapi kalau dirimu tuangkan dia ke peperangan sendirian gitu kan. Baju sirah itu tuh dia ngadepinnya adalah satu kompi gitu kayak rainbow gitu kan ya. Ya tetap aja tuh mungkin kalah gitu loh. Kayak yang tadi saya bilang, 3 faktor. Faktor virus, faktor host, faktor lingkungan. Kalau memang hostnya sekarang lebih kuat tuh. Kalau kita main PUBG dia dapat nganu tuh, dapat baju tahan peluru gitu kan, dapat helm gitu kan, dapat infrared helmet gitu kan. Dia pakai pistol segala. Oke lah, keren gitu kan. Tapi bayangin aja kamu dimasukin ke perang gitu kan, isinya COVID-19 semua gitu kan. Virulensinya tinggi, jenis virusnya juga ternyata sudah mutagenik. Ya kalah lah gitu loh. Dia lebih kuat dari yang lain-lain, tapi bukan berarti dia kebal 100%. Dan jangan salah, dia punya jangka waktu kekebalan. Dia akan hilang. Dan ini juga yang jadi masalah kita ketika kita bicara tentang vaksin dan reinfeksi, itu bisa terjadi. Nah, karena itu kita kembali ini pesan zaman dulu waktu si Unyil masih di TV gitu kan. PHBS dan germas, cuci sabun, air mengalir gitu kan. Pakai masker, pakai tisu, kalau batuk bersin, ada 3 cara batuk dan bersin yang kita tahu dengan bagian dalam, ya kan, dengan tisu lalu dibuang, gitu kan, atau dengan masker. Itu yang harus diwaspadai dan harus ditekankan terus-menerus sebenarnya. Kenapa? Ya karena sebenarnya pencegahannya adalah kesadaran masyarakat. Saya kemarin sempat mengeluarkan statement dan saya rasa saya harus keluarkan lagi nih. Kenapa kok Indonesia ini masih kalah dan masih gagal? Karena satu orang berpikir untuk satu orang. Sayangnya, kalau Anda berhadapan dengan endemi, Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. You're talking about community. Artinya, kalau kamu nyelamatin diri sendiri, cuma dirimu sendiri yang selamat, sedangkan semuanya itu kena, itu kayak main itu tuh, apa namanya, Dead Man Walking tuh ya. Dead Man Walking, tahu kan ya? Selamat sendiri nggak ada gunanya. Kamu harus membuat satu komunitas yang mengerti dan paham. Endemi ini cuma bisa dilawan kalau semakin banyak orang itu waspada dan mengerti, gitu loh. Sehingga pergerakan COVID itu nggak kemana-mana. Bukannya malah yang sekarang paling sering itu adalah kepo, saudara-saudara kepo. Artinya, kalau tetangga saya kena, saya pengen tahu. Kena ya? Terus kalau sudah kena, ngomongin, kena tuh si A. Tapi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya tuh orang apa? Nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Keluarlah dia beli beras. Begitu beli beras, ngapain tuh dia keluar, ngapain tuh dia keluar. Susah, orangnya nggak boleh keluar, nggak ditulungin ngapa-ngapa, diomongin iya. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu tadi, udah kagak nulungin, mentung saudara-saudara. Enggak, kalau Anda mau selamat, berjuanglah bersama gitu loh. Kalau ada yang kena, amankan. Artinya apa? Di penjara itu kagak, amankan. Dia butuh makan, butuh minum. Dia butuh sehat. Supaya apa? Supaya dia betul-betul sehat. Kalau dia betul-betul sehat, dia nggak ngontakin kemana-mana tuh. Kalau makannya terjamin, kalau istirahatnya terjamin, pikirannya nggak stres, dia sembuh lebih cepat. Kalau enggak, dirimu cuma memperbanyak orang yang sakit. Sama seperti orang TBC, saya selalu bilang tuh, cara untuk nyembuhin orang TBC itu bukan dengan disendirikan lalu diomongin, lalu diisolasikan sejauh-jauhnya dan tidak mau diapa-apakan. Enggak, kamu akan kehilangan orang itu. Kenapa? Orang itu akan jalan kemana-mana tuh. Kenapa? Karena kamu nggak bantuin ngawasin sih, gitu loh. Kamu nggak membantu dia untuk sembuh sih. Coba kalau kamu bantuin dia untuk sembuh, dia nggak akan bawa bom kemana-mana. Dia nggak akan bikin infeksi kemana-mana. So, sakit atau tidak sakit dirimu adalah satu bagian yang harus ikut berjuang bersama-sama. Kalau tidak berjuang bersama-sama, jangan narepin nih pandemi selesai deh, beneran. Kalau mau nggak ketularan, kembali lagi nih, kita resume ya, gunakan masker, bersihkan tangan, jaga jarak, tingkatkan daya tahan tubuh. Kalau kita ngomongin komorbid, ini yang penting kita tahu. Kalau kita baca ini, apa sih yang kebayang di kepala saya? Kepala saya langsung bayangin orang tua saya, nenek saya, semua orang-orang yang ada di sebelah saya, tapi yang usianya udah tua tuh, gitu kan. Karena itu ingat baik-baik bahwa Anda harus berpikir Anda sehat tidak untuk Anda sendiri, tapi Anda sehat untuk orang-orang ini nih, gitu loh. Untuk orang-orang yang Anda masih ingin temui dan Anda temani sampai tahun depan dan tahun-tahun ke depannya. So you have to be healthy. Anda harus berjuang untuk sehat, Anda harus berjuang menyehatkan orang lain, karena jenengan punya orang-orang yang jenengan kasihi, dan mereka punya komorbid. Kalau kita ngomongin masker nih, tadi barusan kita bilang, ada masker Spon to Fashion yang gambarnya keren-keren. Saya pernah ngumpulin nahan polennya cuma 5% gitu kan. Kalau masker kain yang cuma 1 lapis, sama tuh, dia cuma nahan 50%. Kalau kita masker karbon aktif itu yang biasanya dia
lapisannya lebih tipis 2 lapis, dia bisa nahan tuh, tapi cuma sampai 10%. Kalau masker operasi kain 3 lapis, 2 lapis, dia cukup bisa nahan. Kalau yang dibilang kayak masker operasi, sebenarnya 95 loh ya, cuma 95 loh ya, nggak 100% tuh, yang 5% pakai doa tuh nahannya. Yang 95% ditahan sama maskernya gitu kan. Nah, kalau masker N95 itu juga 95%. Ada masker yang N100. Kalau N100, iya sih 100%. Tapi beneran ngep. Jadi kita bisa tahu tuh dari videonya itu sebenarnya tuh kalau orang bersin itu tergantung pada kekuatannya beliau gitu kan. Semakin kuat dia melemparkan bersinnya, semakin jauh itu bersinnya akan berjalan. Jadi kenapa sih kalau kita sama orang bersin itu jangan deket-deket? Nah ini bahayanya sebenarnya di situ gitu kan. Kalau orang batuk juga iya. Dan partikelnya kalau dilihat partikelnya ya, coba perhatikan partikelnya. Virulensi salah satunya tergantung pada partikel inokulasinya. Yang tadi ada yang large inokulasi, ada yang sedang, ada yang kecil banget. Nah kalau kita lihat tuh inokulasinya itu tuh kalau orang bersin gede-gede tuh, ini yang terlempar gede-gede, jauh pula. Makanya yang kelihatan pada waktu bersin cuma pucuk hidungnya. Kalau lihat ada angka 5 cm itu adalah skalanya, 5 cm itu segitu. Jadi ketika kita lihat tuh, kalau orang bersin dia bisa jauh sekali. Jadi kalau sekarang saya sarankan gitu ya, kalau Anda lihat orang bersin atau orang pakai masker nggak bener gitu ya, misalnya cuma mulutnya aja, bilang sama orang itu nggak apa-apa sih dia pakai cuma mulutnya aja, tapi nafasnya pakai mulut, nggak boleh pakai hidung. Hidungnya ditutup, diisolasi tensoplas. Kenapa? Karena sebenarnya keluarnya lewat 2, hidung sama mulut. Kalau mau pakai harus benar, hidung ketutup, mulut ketutup. Yang ada di masker ini kalau kita lihat itu ada bagian tulang. Orang sering salah pakainya itu bagian tulang itu dipakai di bawah. Enggak. Masker ini dibuat untuk orang yang pesek sekalipun seperti saya gitu. Jadi bagian tulang ini di atas saudara-saudara. Tujuannya adalah ketika dikasih di atas, ditekan. Dia ngikutin bentuk tulang. Jadi orang yang pesek pun dia akan nahan di sini bentuk tulangnya. Saya percaya bahwa bentuk hidung itu bagian bawah lebih besar daripada yang di atas. Sehingga kalau ditulangin yang di atas, dia nggak akan melorot-melorot ke bawah ketika jenengan ngomong gitu loh. Yang bagiannya yang berwarna yang di luar, jangan ditaruh di dalam. Kenapa? Karena lekuannya, lihat lekuannya baik-baik. Lekuan masker itu, lekunya ke bawah. Kalau yang putih yang di luar, Anda lihat lekuannya akan menghadap ke atas. Itu namanya nandon, saudara-saudara, nandon. Oke? Harapannya kagak nandon, makanya begini. Jadi demikian presentasi saya. Ingetin baik-baik deh, the purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. Kenapa? Ya karena sebenarnya tujuan dari seorang hidup itu adalah melayani. Dan juga menunjukkan bahwa kita itu memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Gak ada orang yang selamat sendiri, apalagi di zaman kayak gini. If you don't and if you're not willing to help others, you will die. Ini permainan kelompok. Ini adalah perjuangan kelompok. Kalau Anda berjuang dan hanya untuk Anda sendiri, nggak bisa, Anda nggak akan selamat. Virus itu akan sampai depan pintu Anda juga. Jadi bergabung dengan orang yang berjuang, peduli dengan orang yang berjuang, jangan malah memusuhi orang yang terkena. Hanya dengan bersama-sama Anda selamat. Catat baik-baik. God love you. Thank you. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Dr. Winnie untuk sharingnya. Beberapa pertanyaan penting begitu, berarti selama kita menggunakan APD yang baik gitu ya, masker gitu ya, berarti kita masih bisa terlindungi gitu ya. Artinya kan sebenarnya kita nggak perlu parno gitu ya, paranoid gitu untuk orang lain, tapi justru mari kita menolong mereka gitu ya. Nah, sama satu lagi dok, kapan sebenarnya orang itu harus tes PCR? Atau tes swab itu yang bagus. Sebenarnya kapan? Ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah terkait pada gejala. Misalnya dia memang betul-betul sudah bergejala. Gejalanya yang saya bilang tadi tuh ada demam, ada batuk, ada pilek. Sebenarnya dia berhak untuk minta PCR, terutama kalau areanya area merah, hitam gitu. Yang kedua, kalau dia kontak erat. Kalau dia kontak erat, bergejala ataupun tidak bergejala, sebenarnya dia berhak untuk PCR. Jawabannya begitu. Apakah ada waktu khusus? Kan kami pernah mendengar gitu bahwa efektif bisa untuk PCR dapat di swab gitu, itu adalah setelah 7 hari atau setelah 14 hari baru dapat tuh virusnya. Harusnya bagaimana itu? Itu gini, itu cukup menarik itu. Kita punya 3 modalitas untuk sekarang yang sampai sekarang kita gembar-gemborkan. Yang pertama adalah PCR, antigen, antibody gitu kan.
Yang dua ini bentuknya rapid, yang satu bentuknya PCR gitu kan. Kalau PCR ini sebenarnya dilakukan dari hari kedua sampai hari ke-14. Karena kebanyakan itu ternyata masa inkubasi itu paling banyak memang dari 2 sampai 14 hari. Tapi gejala itu paling banyak keluar itu di hari-hari 5 hari kedua. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu paling sering di situ tuh. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ada hal lain yang mungkin mau disampaikan? Sih cuma minta doa aja untuk semua petugas kesehatan ya. Kita bukan garda depan ya, catat kita bukan garda depan. Kita garda belakang, kita dicari ketika jenengan sudah sakit. Garda depan itu adalah Anda semua itu. Anda semua dengan usaha Anda untuk meminimalkan penyakit, itulah jenengan. Jenengan itu garda depan kita. Jadi berhasil atau tidaknya kita itu jenengan yang penting. Bukan kita juga. Kita ini nampani, kita adalah benteng terakhir kita. Doakan kita juga kuat, seperti juga kami mendoakan agar teman-teman di luar yang berjuang di lapangan, yang berusaha membangkitkan keingintahuan dan membangkitkan pengetahuan, yang melayani dengan tidak kenal lelah, yang berusaha membantu dengan memberikan bantuan kepada orang lain. Semoga Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hidup. Ya, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Dr. Widi Frida. Kita belajar banyak tentang COVID-19 ini dari beliau, dan beberapa catatan penting bagi kita adalah yang pertama, jangan jauhi apalagi singkiri orang-orang yang terkena COVID-19. Tetapi mari bantu, doakan mereka, support mereka supaya apa? Supaya mereka sehat, kita pun sehat dan juga bahagia. Yang kedua, gunakan masker dengan benar. Mari tutup kode entry di mana virus itu masuk ke tubuh kita. Dan yang ketiga, hidup yang sehat. Cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, itu yang menjadi protokol kesehatan. Dan ingat, catatan yang terakhir, kita nggak bisa kerja sendirian, kita nggak bisa cari selamat sendiri. Tetapi mari bantu saudara-saudaramu, lihat tetangga-tetanggamu yang kena COVID, ada atau tidak, bantu mereka, tolong mereka, doakan mereka, supaya apa? Supaya mereka segera sembuh dan pulih. Dan tetap ingat, kita semua menjadi tim yang sama untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jika saudara-saudara merasa diberkati dengan obrolan kita pada saat ini, mari bagikan ke saudara, teman, tetangga, siapapun, bagikan materi ini supaya banyak orang teredukasi dengan baik. Yang kedua, mari tulis komentar. Mungkin juga ada catatan-catatan penting atau pertanyaan-pertanyaan penting dari saudara-saudara semua. Dan ingat, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Pak D.